sekarang saya buka pertanyaan. Kalau ada 3 orang sampai 5 orang, satu silakan naik. Mas Doni tolong dipandu mikrofonnya. 3 sampai 5 orang maju Mas ya. Mumpung beliau-beliau masih ada di sini. Saya mengingatkan tema yang sudah kita omongkan Pak Muzamil tadi. Pertama adalah soal Solo sebagai kota serambi Madinah. Ya. Sebab kalau sekarang ini Solo ini kota selawat. Selawat hanya salah satu sarana dari keseluruhan komprehensi dan kompleksitas peradaban Madinah atau Al-Madaniyah, Al-Thaqafah Al-Madaniyah. Nah, gitu. Nomor 2, kita tadi membayangkan sejarah Hadroh sejak awal kita urut tadi. Pertama, Hadroh itu dikaryakan atau diciptakan oleh satu pesantren di Garut, Jawa Barat. Kemudian berkembang bermacam-macam sampai ke Kiai Kanjeng dengan kompleksitas musik yang bermacam-macam. Kemudian kita juga bicara mengenai tetesan Lutfi Muhammad, tetesan kelembutan watak Rasulullah SAW, karakter Rasulullah. Mudah-mudahan anak-anakku semua ini mendapat tetesan. Nek ono udan nibani sirahmu, badukmu, kelambimu, muga-muga kuwi tetesan kelembutannya Rasulullah SAW. Saya membayangkan karena istana Allah itu di atas ars, di atas air ya. Ya, wakana arshuhu alal ma. Wakana arshuhu alal ma. Jadi ada air yang sangat tidak terbatas volume dan keluasannya, diambil oleh Allah satu, dijadikan tabung atau galon raksasa yang bernama Muhammad SAW. Di dalam air itu ada zat-zat yang terbaik, kemuliaan, kebijaksanaan, kelembutan, cinta, kasih sayang, pengayoman dan seterusnya. Kalau kita mendapat satu tetesan saja, kan saya bayangkan, nah kue untuk virus, jadi kue yang menurut virus itu kan ciliknya rangenang, cilik banget sing kue rasa dulu. Berarti dia sudah hampir mendekati wilayah rohaniah. Nah saya membayangkan kalau Anda mendapat tetesan Rasulullah, tetesan zatnya Rasulullah, mudah-mudahan itu menjadi antibodi yang luar biasa yang menyelamatkan Anda dari segala marah yang bendera. Kemudian kita juga tadi sudah bicara mengenai apa ya? Iya, sejarah Hadroh, Solo, Serambi Madinah, kemudian tetes Lutfi Muhammad, terus patung apa Anoman. Ada bermacam-macam tema. Sekarang kita coba gali dari pertanyaan teman-teman. Barangkali ada yang perlu dijawab oleh Pak Bawa. Silakan pertama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak yang ngarep iki. Nama saya Wafa Yerusalim. Saya dari Pekalongan, Jawa Tengah. Aku nang burine. Sebenarnya supaya jelas urusannya, Anda tinggal di Pekalongan apa orang Pekalongan tinggal di Solo? Di Boyolali, tapi asli Pekalongan. Ndang kowe lewat toko. Jadi dari Boyolali ke sini. Tak jeluk. Ya. Bukan dari Pekalongan ya. Oke. Pertanyaannya Kesuwen tumburi tadi malahan. diterangkan ada cinta segitiga, yaitu cinta kita kepada Rasulullah, terus nanti diterima sama cintanya Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mengenal Rasulullah, atau kita bisa mengetahui Rasulullah kalau kita sendiri belum tahu siapa yang mengenalkan kita pada Rasulullah, karena saya orang awam. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal Rasulullah itu kan tidak harus manusianya, tapi bisa zatnya, bisa rohnya, bisa gelombangnya, bisa potensinya, atau begitu maksudnya ya. Sama dengan setan, tadi setan bukan makhluk, yang makhluk itu jin, malaikat, manusia. Nah, iblis itu jin, bahwa minal jinni kan gitu, ya kan minal jinni. Jadi Rasulullah juga bisa kita kenali melalui informasi-informasi atau gelombang-gelombang informasi yang membuat kita tersentuh atau merasakan apa kelembutannya, kemuliaan hatinya, keluasan jiwanya dan seterusnya. Dan bahannya sangat banyak meskipun tidak terlalu lengkap gitu ya. Misalnya Pak Muzamil, hadis-hadis itu tidak ada yang berasal dari Siti Khadijah alaihissalam, hanya dari Aisyah. Padahal kita sangat perlu mengenal Rasulullah ketika belum jadi Nabi.
Rasulullah sebagai manusia itu juga sangat penting untuk kita kenali. Mergo kowe ya kudu nabi, aku ya kudu nabi. Mulane nek arep niru Kanjeng Nabi kan kudu lewat Kanjeng Nabi sebagai manusia sebelum dia menjadi nabi pada umur 40 tahun. Nah, semua hadis itu diriwayatkan kebanyakan dari Aisyah ketika Rasulullah sudah umur 53, 50 ke atas, dan Aisyah sudah dewasa, sementara Siti Khadijah sudah wafat. Dan kita tidak mendapatkan bahan apapun dari Siti Khadijah mengenai watak dan kehebatan dan kemuliaan Rasulullah SAW. Tapi bahannya cukup banyak. Jadi saya sarankan belajar sirah Rasul, bukan hanya sunnah atau hadis Rasul, tapi sirah Rasul. Sirah Rasul itu Anda baca, ada sirah Rasul buku yang diterjemahkan oleh marja maknya Pak Nur Somad, ya, judulnya Sirah Rasul dan Sirah Das. Sirah Rasul itu tradisi budaya kehidupan Rasulullah. Sebab bukan hanya kalau hadis kan cuma ucapannya, kalau sirah adalah pengalaman hidupnya dan watak kemanusiaannya, gitu ya. Ya, terima kasih. Silakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus dari Provinsi Tangerang. Pertanyaannya, apakah ini masuk ke dalam kriteria pembelaan Kanjeng Nabi Muhammad? Kalau dikatakan Rasulullah itu, adakah tuntunan Kanjeng Nabi untuk mendidik seorang anak? Karena ini, menurut pandangan saya, sekitar itu banyak yang mempunyai anak lebih dari 1, 2, 3. Kalau besar mereka nasibnya beda-beda, ada yang sukses, ada yang enggak. Nek sukses disayang-sayang, tapi enggak sukses mangan bola kamu. Bagaimana tanggapan dan saran Cak untuk kita bisa mengasihi, sama katakan anak-anak kita masing-masing? Terkadang anak sing sukses kuwi malah gemateni. Wong tua lara tuwa sik dhewe mesti sing kere. Tapi sing sugih sibuk karo gaweane dhewe. Saya rasa cukup sekian. Saya kira Pak Muzamil banyak bahan untuk menjawab itu, tapi saya duluin dulu. Tadi malam di Malang kita mainnya di Polenema juga ada. Saya pancing pertanyaan untuk workshop dan ada yang menyatakan perlu ada pendidikan jati diri orang tua. Saya kita kayak contoh. Jane saya iki sing perlu dididik iki anak itu apa ya wong tuane barang. Sekarang Anda tahu Kelitih di Jogja ya. Kelitih itu anak-anak kecil, anak-anak SMP, bawa pedang apa arit atau celurit digandol ke bocah sendirian nganggo motor sehingga banyak yang meninggal. Itu yang salah anaknya apa orang tuanya? Kedua-duanya salah, tapi kalau prosentasenya lebih banyak salah orang tuanya apa anaknya. Soalnya anak itu yang Kelitih itu yang gandol wong lagi nganggo motor kuwi rata-rata ke SMP. Berarti dari rumah aja balik dia masih kanak-kanak, sehingga 80-90% kesalahannya ada pada orang tuanya. Dan orang tua ini sekarang sangat repot kita bagaimana cara mendidik orang tua, karena tidak ada medianya, tidak ada lembaganya. Yang ada adalah lembaga untuk mendidik anak-anak dan pemuda. Tapi kalau pendidikan untuk orang tua kan tidak ada. Ya makanya ya takyahan seperti ini, pengajian maksudnya, karena banyak sekolah-sekolah yang merasakan bahwa yang nggak beres ini orang tuanya. Cita-citanya tidak proporsional, nuntutnya ke pesantren untuk persoalan juga berlebihan, tujuannya juga aneh atau salah. Masuk TK diminta untuk hafal juz 30 TK itu. Kalau TK itu ora iso maca ya ora apa-apa. Jadi sing iso maca mulai dari SD. Tapi di Indonesia masuk SD diuji iso maca ora. Jadi orang Indonesia ini bagusi aja. Nah, cah cilik iki jane durung kudu maca. Karena dia harus belajar membaca, bukan tulisan, tapi membaca alam, membaca kehidupan, membaca orang tua, membaca sopan santun. Jadi TK itu sebenarnya isinya adalah ngurui budaya, sinau urip, itu sinau sekolah. Jadi menghormati tanaman, binatang, tetangga, orang tua, itu pekerjaan di TK sebenarnya. Bukan pelajaran-pelajaran ilmiah, itu dimulai dari SD. Tapi di Indonesia
kita ini memang terlalu bagusi, terlalu sombong dengan kurikulum pendidikan kita. Itu akhirnya tuanya ya malah lelek di mana wong mendidik secara alamiah. Dulu kita punya taman siswa. Itu satu konsep pendidikan bahwa siswa itu berada dalam taman. Taman itu adalah petak kecil dari alam. Jadi pendidikan itu harus dalam lingkungan alam, dengan kesadaran alam, kesadaran lingkungan hidup, kesadaran dan kehidupan yang lebih luas. Tapi taman siswa kan tidak laju dan tidak bisa hidup. Yang konsepnya itu bahkan Ki Haji Abdul Ghani adalah bapak pendidikan nasional, pahlawan nasional yang tidak pernah dikutip oleh Menteri Pendidikan manapun kapanpun. Jadi tidak ada Menteri Pendidikan yang pernah belajar kepada Ki Haji Abdul Ghani. Jadi dia jenasu kabel dan khianat kabel, tidak hormat kepada orang tua kita ini. Itu jelas ya Mas. Tidak ada, ini ada anak taman siswa 2 orang ya kan? Dan mereka tahu persis taman siswa itu bagaimana. Bahkan dewasa saja, taman dewasa itu bahasa dia bersama. Taman dewasa. Jadi kata taman itu kan menunjukkan bahwa kalau di Quran ada fil afaqi wa fil anfusikum. Jadi manusia itu baru menjadi manusia kalau dia berada di dalam alam dengan kesadaran alam dan pembelajaran alam. Maka Allah menyebutnya alam dulu, semesta dulu, baru manusia. Maka apa itu ayatnya tadi? Itu anjuran apa itu? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fil anfusihim. Ayat-ayat Allah itu ada di alam dan di dalam dirimu, kata Allah. Maka itu adalah prinsip dasar pendidikan. Maka pendidikan harus mengacu kepada lingkungan alam. Bahwa sekarang yang namanya lingkungan hidup atau lingkungan alam itu hanya menjadi fakultas, tidak menjadi universitas. Harusnya universitas dengan kesadaran alam dan jagat raya, baru ada fakultas kecil-kecil. Nah sekarang lingkungan hidup itu hanya menjadi salah satu fakultas. Jadi kita itu masalah struktur, salah pemetaan terhadap nilai-nilai kehidupan, itu salah polis. Gue ya rasa sampai gue yang menurut gue ya. Yang penting berarti sing ora sekolah sing gagal itu HP bang sing sekolah banyak berarti. Ya wes alhamdulillah. Gue ilo sebenarnya didik anak. Jangan didik anak ya orang urusan larat suke. Urusannya adalah bagaimana dia bersikap pada orang tuanya seharusnya dalam posisi apapun. Oh Allah saja menyuruh kita itu ingat Allah itu dalam keadaan tidur, berbaring, berdiri, ya, duduk. Orang feudalisme, orang pilihan. Ya sugih, ya melarat, ya pejabat, ya rakyat, ya sapa wae, pokoknya kelingan Gusti Allah. Bertakar Allah begitu. Jadi Mas, saya kira dengan kesadaran Anda melalui pertanyaan tadi sudah jelas bahwa Anda termasuk orang yang punya kegelisahan dan karena itu Anda punya kesadaran yang lebih tinggi dan lebih luas soal mendidik anak dibanding yang Anda ceritakan. Jadi insya Allah Anda menjadi pendidik yang baik bagi anak-anak Anda. Misalnya ada tambahan soal mendidik. Iya, jadi memang ini arus materialisme, gitu ya. Sehingga orang itu dalam memandang anak itu materialistik. Bahkan banyak bahasa orang yang bilang mendidik anak itu investasi. Ini kan seperti benar padahal itu salah. Ya. Loh kok mendidik anak investasi? Berarti orang tua investor, terus anak itu modal. Ini kan, iya apa enggak? Barang sampai tahu investasi itu ingin modal sekecil-kecilnya dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ayo kita didik anak kita, karena pendidikan adalah invest. Nah ini kan enggak benar. Kok bahasa ekonomi dibawa kepada pendidikan? Orang mendidik anak itu karena cinta. Cinta itu bukan investasi. Cinta itu nggak ada batasnya, nggak perhitungan laba dan rugi. Jadi kalau ada orang tua yang kepada anak pakai perhitungan laba rugi, ini berarti bukan orang tua, karena dia nggak pakai cinta, tapi dia investor tadi. Kemudian maksudnya investasi surga. Karena yang bisa mendoakan bapak ibunya adalah anak-anaknya. Jadi, kalau yang salah adalah kalau itu yang dimaksud adalah investasi materialistik, itu salah. Tapi kalau investasi untuk ridho Allah, investasi untuk surga, saya kira tidak ada salahnya maksudnya. Gitu. Memang tapi materialisme ini sedang diajar sama Allah. Materialisme ini kalau Anda belajar kepada Fir'aun, katakan dan Fir'aun gitu tuh wong ampuh.
pironi wong sing dijunjung-junjung dari presiden. Nah sing junjung-junjung kuwi wong loro jenenge Haman karo Korun. Haman kuwi konglomerat, Korun itu Haman itu adalah semacam parpol atau semacam wong pinter bernegara. Korunnya itu adalah konglomeratnya. Nah mereka lah yang menjadi pijakan kekuasaan Fir'aun. Fir'aun dia ra pinter, dia cuma dijunjung di gawe boneka. Nah karena RRC Tiongkok itu sangat korun hidupnya dan menjajah seluruh dunia, sangat korun, maka dikasih corona. Kira-kira seperti itu. Karena kowe insya Allah antibodimu dari Allah SWT, dari salawat semua insya Allah akan menjagamu. Kowe sering wudhu, wudhu meneng, jagalah dirimu sehat terus, ya. Karena virus corona sebenarnya tidak sedahsyat virus MERS atau SARS sebelumnya, tetapi karena manusianya lemah maka dia. Jadi misalnya kalau mati, jadi corona ini 10%, penyakit ini 90%, jadi itu menjangkipi dari 100. Tapi penyebab kematiannya sebenarnya adalah 90-nya bukan 10%-nya. Nah, tak dongake umpama apa kue tetap oleh Allah terjaga. Makanya banyak baca ayat kursi wala ya'uduhu hifdzuhuma diulang 9 kali karena Anda ini termasuk bagian dari kerajaan Allah, dari dua kaki Allah yang bersih nggak salah di atas air aras itu. Wala ya'uduhu hifdzuhuma artinya tidak ada yang bisa mengganggu kerajaan dan kekuasaan Allah dengan dua kakinya di atas aras itu. Karena sing oke maca kursi ayat terus kul wallahu ahad 3 kul ya kul waktu berbinas waktu berbifalah waktu kul wallahu ahad ayat kursi. Kemudian nanti mudah-mudahan kue untuk tetesan Kanjeng Nabi. Nah, kue untuk tetesan Kanjeng Nabi sembarang jadi gampang. Awakmu sehat, hatimu jujur, hatimu resik, suci, pikiranmu jujur, tanganmu kuat, nyambut gayemu kerigel, semangat, bergas dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita workshop bersama kalau ada waktu untuk minta kepada Allah agar ditetesi setetes Muhammad di dalam hidup kita. Karena tidak ada yang lebih dasar melebihi itu semua. Setetes Muhammad maksudnya. Ini kalau bahasa setetes itu bahasa Arabnya kotro tu ya. Rabbana atina kotrota Muhammadin ya. Atau kotrota lutfi Muhammadin bisa. Ya Allah, berikanlah aku setetes kelembutannya Rasulullah. Aku takkan lembut kalau atos kuat ini. Aku takkan bapak kan atos, ibu lembut, kuat di bapak atau ibu. Kuat di sing lembut karo sing keras. Nah, saampu-ampui wong lanang kan tetap kudu keras, mergo kalah karo sing lembut sing wedok kuwi. Kowe nganggo pedang ke kayu itu bisa tuh kamu patahkan tiang itu dengan pedang atau dengan pecok ya. Ini nek banyu iso. Nek banyu kok pecok ini sigar ora. Nek udara kok pecok berakibat lah. Maka jadilah dirimu seperti udara dan air yang lembut. Dan Muhammad adalah yang terlembut dari semua makhluk Allah. Makanya nanti kita belajar bersama kalimat mirip itu ya. Rabu ya, Bu ya. Yang waktu ya. Sekarang kita silakan yang ketiga Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamzah Hafid, saya dari Sragen, Cak. Sebenarnya ini agak keluar dari tema, cuman ini keresahan saya, Cak. Ini yang mau saya tanyakan sudah jauh hari. Jadi saya mahasiswa, Cak. Dan saya itu salah satu mahasiswa yang resah, saya itu mahasiswa yang gelisah akan masa depan bangsa Indonesia ini. Dan juga kemudian akhirnya saya mau baca-baca buku dan saya juga kemarin baru selesai baca buku channel yang judulnya Hidup itu Harus Pintar, Ngegas dan Ngerem. Kemudian juga saya sekilas membaca di ziarah politik, pemilu dan juga ziarah kebangsaan. Dan beberapa waktu lalu saya bermimpi bertemu Cak Nun
Ya. Dan di situ saya ngobrol dengan Cak Nun dan saya menanyakan menurut Cak Nun bagaimana nasib bangsa Indonesia ke depan. Tapi waktu saya tanya dan sebelum Cak Nun menjawab, saya terbangun, Cak. Maka di sini saya ingin menanyakan secara langsung dan juga bagaimana menurut Cak Nun, saya sebagai mahasiswa khususnya dan juga umumnya sebagai anak-anak muda, karena di sini banyak sekali anak-anak muda, apa yang harus kami lakukan sebagai anak muda ini untuk bangsa Indonesia ini, Cak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya sampean tidur lagi nunggu mimpi lagi. Tidur lagi, bagaimana mimpi lagi? Langsung berikutnya Mas ya, kita jawab sekaligus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adib dari Boyolali. Gini Cak, kita kan harus berbuat baik kepada orang tua. Nah, sedangkan orang tua itu menyuruh saya jadi polisi. Nah, tapi kan menurut sanjang jenengan, carilah takdir Allah yang takdirkan kalian. Apa yang kalian sukai gitu ya. Nah, sedangkan saya tuh suka buat kerajinan, suka melukis gitu ya. Itu kan agak bertentangan sekali Kak, jauh banget. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah saya harus menuruti orang tua atau saya harus mengikuti meneruskan ini yang saya suka ini, apa dua-duanya saya lakukan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, kalau orang tuamu berpendapat kowe kudu piye? Tuan Cak, Wong tuamu pendapatnya kowe kudu piye? kalau mulai terus ke Anda kan seneng kerajinan, ngelukis dan lain-lain. Iya. Wong tuamu pinginnya piye? polisi, jadi polisi sangat menekan sekali. Oh, dikongkon jadi polisi. Iya. Sebentar, kui polisi ini apa penghasilannya yang dimasukkan tuanya? Dan kalau awal-awal itu kita lagi penghasilannya Cak. Nah, jadi urusannya kan bukan polisi apa pelukis, urusannya adalah penghasilan, ya. Jadi, yo boleh pegawai negeri, boleh apapun pengusaha asal penghasilannya. Nah, saya ini boleh jadi pelukis asal penghasilannya. Jadi saya ini kudu duwe kedewasaan dan ngalah kepada orang tua bahwa sing digoleki wong tua itu rasa aman bahwa kowe iki duwe penghasilan sesuk. Nah, coba bekerja keras sejak sekarang kan. Anda harus jadi entrepreneur, harus jadi pengusaha dari yang kamu bisa lakukan supaya kamu mendapatkan hasil. Wong urusannya penghasilan itu anggaran kowe begitu kan mau kamu kan beres-beres lain. Bukan soal jadi apa, tapi soal penghasilannya toh. Nah, sekarang baru ketemu, bukan soal jadi polisinya. Tapi orang tua itu menekan banyak dari polisi saja. Ini Pak Jaya. Ada Pak Kapolres enggak? Kenapa jadi polisi begitu menarik bagi orang tua ya? Katanya, lah ya kan kesimpulanmu kan bukan soal kepolisinya, tapi soal penghasilannya. Nah, saya ini bicaranya kue meyakinkan orang tua melawan bahwa aku ya bisa untuk penghasilan dengan apa yang Allah kasih ke saya ini. Jadi ini saya tidak ikut usaha, tidak usah ikut seleksi tidak. Tidak usah ikut seleksi. Utangnya ikut dari polisi sing pinter ngelukis. Jadi penghasilannya double. Tergantung kelapangan hatimu. Sebenarnya kalau niatmu taat kepada ibu dan bapak, tetap akan ditolong oleh Allah SWT. Jadi berangkat dari niat yang baik. Wis tak ngalah apa-apa. Nek kuwi pancen iso nyenengke ibuku, mbok aku kon gogo yuyu ning kali gelem aku. Nek kuwi nyenengke dadi tergantung niatmu. Niatmu bukan jadi polisi atau pelukis, niatmu adalah mencintai dan mentaati orang tuamu. Ya ora apa-apa. Insyaallah berjalan pun kayak jalan. Amin. Matur suwun ya. Sapa ngono gua dadi polisi terus apa marang lukisan di Polres, lukisan itu sak miliar. Amin ya
ya, bismillah ya. Istiqoroh wae istiqoroh. Istiqoroh, syukur nganggo poso 3 dino paling ora. Terus setiap malam sholat istiqoroh. Kalau masih belum ada jawaban, Anda baca Yasin. Setiap kali ketemu dengan kata mubin, Anda ulang 102 kali. Ya. Fi dhalalin mubin. Nganti ping seluruh aja kelewatan, aja kurang ya. Terus sehari-hari kemana-mana kamu mengucapkan ya hadi ya mubin, ya hadi ya mubin. Ya Allah, berilah aku petunjuk dan kejelasan bagi hidupku kan. Ya hadi ya mubin, ya hadi ya mubin gitu ya. Bendino, ini aja pas ngising. Ya hadi, ya mubin lain tuh. GWC tak boleh di Thailand, tak boleh. Itu nanti pas gue naik motor kemana, kemarin gue lirak-lirik nomor ini, mending gue wiritan. Tangi turu kita, arep turu wiritan nganti keturun, bener ya. Ya dia mungkin nganti gue keturun. Wiritan yang terbaik adalah sampai Anda melewati batas sadar menjadi tidak sadar, yaitu tidur, tapi Anda dalam keadaan berwirid, maka seluruh aliran darahmu ikut berwirid dan ikut menyumbangkan permohonan kepada Allah SWT. Terima kasih ya untuk petunjuk Allah SWT ya. Ya. Terus yang mimpi masalah Indonesia belum dijawab oleh Indonesia yang saya wajar nesu ya, kudu ono apa? Harus ada atau tidak? Tidak harus. Nek upama orang Indonesia kuwi atus ora nek iso. Atus. Ayo. Jadi atus orang mungkin orang tergantung Indonesia kuwi tetap golek tangan toh. Iya. Tetap rapi. Iya. Upama Indonesia bubar kuwi rapi toh, tetap. Iya. Karena yang namanya negara itu kan satuan. Satuan itu nek benda padat kilogram, gram, kuintal gitu ya. Nek benda cair apa? Liter. Nah negara itu kan sebuah satuan. Ono sing suku tok memaden pindah-pindah hutan, ada yang negara, ada yang kerajaan, ada yang kesultanan dan seterusnya. Itu hanya bentuk. Hakikatnya adalah manusianya bisa hidup apa tidak. Dan begitu. Nah, jangan terlalu tergantung. Indonesia ini juga jangan bagusi, tapi juga jangan minder. Jadi yang Indonesia itu akan jaya apa akan hancur itu tergantung rakyat, tergantung manusianya. Nah manusia Indonesia itu kan manusia yang meskipun tidak ada negara Indonesia tetap sergem nyambut gawe ya. Orang swasta tingkat bawah yang melebihi rakyat Indonesia. Sembuaran iso. Jadi lewat nyambut gawe lah ampuh loh pengajian itu dodol kasur barang tak dulu. Dodol mebel, dodol opo. Di Padang Bulan Jombang itu pengajian ini sing dodolnya apa sing dodol obat kuat barang. Saking ubete wong Jawa. Jadi rakyat Indonesia adalah rakyat yang paling dahsyat. Kalau pakai teori ilmu modern, Indonesia itu rakyat kuat, negara lemah. Kalau Amerika negara kuat, rakyat lemah. Jadi rakyat Amerika sangat tergantung kepada kesejahteraan negaranya. Kalau rakyat Indonesia tidak. Jadi harapan kita kepada pemerintah itu tidak tinggi-tinggi. Asal aja ngeribui rakyat terus sampai. Asal aja moroti, nalak-nalak terus sampai. Aja ngetek-ngetek pajak terus gitu ya. Dan seterusnya. Jadi menurut saya Indonesia akan tergantung Anda. Tergantung. Arep maknyah, arep maknyah insya Allah beres. Maka maknyah harus Anda sebarkan kemana-mana, seduluran yang benar, manajemen yang benar, sikap hidup yang benar, pemberdayaan yang benar, semuanya Anda maknyahkan saat bisa-bisa. Seringlah duduk bersama di kampungmu, di RT-mu, duduk bersama di masjidmu, duduk bersama ngerembuk, sembarang dirembuk, dan memohon kepada Allah diawali dengan ngaji, yang dengan ngaji insya Allah semua akan terbimbing. Dan saya tidak ada pandangan kegelapan apapun tentang Indonesia masa depan. Tenang aja ya. Mulai itu ya, amin ya rabbal alamin. Gue rasa cemas, orang Indonesia gue tetap rapi ya, beres ya. Oke. Tepuk tangan untuk anak-anak kita kami. satu lagi. Masih ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati bapak-bapak ya di sini, ibu-ibu, Cak, semua saudara-saudara. Gini Cak, tahun kemarin waktu Cak ke sini di bulan April saya juga di sini Cak.
Waktu itu saya juga maju juga. Nama saya Milang ya. Nama saya Milang. Pekerjaan saya mau usaha sendiri ya. Nah, AC Milan, Inter Milan. Milang ya, Milang. Iya. Jajah desa Milang Kori. Milang Kori jajah. Nah, waktu tahun kemarin yang saya maju ini saya tanyakan perihal jodoh. Perihal jodoh. Nah, alhamdulillahnya tahun ini juga masih sama, Cak. Saya belum punya. tapi ada satu, saya kan terus menggali, cari literasi, cari pendapat sana sini. Semakin kesini saya malah semakin merasa belum siap untuk menerima jodoh. Jadi saya masih merasa agama saya masih kurang, saya masih merasa ego saya, emosi saya, dan saya masih merasa apa yang Allah berikan ke saya, kemudian terkait materi, fadilah, semua yang Allah berikan ke saya ini mungkin belum saya salurkan. Semua fasilitas yang Allah berikan ke saya mungkin belum selesai saya salurkan. Jadi saya merasa harus terus mengkaji, mendalami, dan memperbaiki semuanya, Kak, sampai di titik ini. Jadi pada kesempatan kali ini juga, mumpung Cak Nun di Solo juga, saya minta untuk dibantu doanya agar saya semakin bisa memantaskan diri saya untuk mendapatkan jodoh yang memang diridhoi oleh Allah. Harapan saya seperti itu, Cak. Jadi ya saya cuma untuk itu. Terus yang kedua, saya usul, Cak, barangkali diterima tanpa mengurangi rasa hormat saya juga ke sebelumnya teman-teman saudara, bila mana diperbolehkan kalau ada kuis, Cak, nanti hadiahnya saya ya itu. Saya ada hadiah sub. Ada. Ya, saya ada hadiah. Ada. Ya, tolong bertahan di sini. Anda orang yang sangat baik, bahkan kadang-kadang terlalu baik. Sehingga dan Anda sendiri memang merasa belum pantas untuk berjodoh, sehingga Allah juga menunda-nunda jodohmu. Ning rabi kuwi iki sinau rabi sik njur rabi apa rabi sambi sinau rabi apa rabi ben kowe iso sinau rabi. Apa rabi iki sinau sik lagi rabi apa rabi sambi sinau apa nek wis rabi dadi kowe iso sinau. Yang mana? Ya, alangkah lebih baiknya sinau sik dulu baru belajar. Kok kowe sinau sik? Lah, belum dapat. Ada orang masuk hutan, anggap itu Anda ya Mas Milang ya, masuk hutan, terus tiba-tiba dia temukan kunci, ada kunci di dekat kaki Anda. Apa yang Anda lakukan? Kok jupu apa? Kok biarkan kok lewati saja? Saya ambil, Cak. Kenapa diambil? Ya, saya kalau memang itu menemukan kunci, artinya kan jalan untuk keluar ya, Cak, dari hutan ya. Ya saya ambil. Kalau memang itu menemukan. Loh, ini pokoknya mengono kunci kok. Kalau ada kunci saya ambil, Cak. Ya. Untuk jalan keluar kan. Siapa tahu nanti berguna. Iya, betul. Terus kalau tiba-tiba ada pohon rebah gede banget, kue keliling untuk meneruskan perjalanan, kue ngubungi wit kue apa kue mencolok kue? Tinggi atau hanya lebar, Cak? Gede banget. Kalau gede banget saya keliling, Cak. Keliling. Dalam keadaan Anda sangat haus dan lelah di tengah
hutan, tiba-tiba ada danau. Apa yang Anda lakukan di danau itu? Ya minum ya mandi ya. Maksud gini, jadi ada beberapa kemungkinan saking senengi mergo ngelak di rono danau langsung ngokok gitu. Atau bahkan langsung terjun sambil minum, atau kamu bersyukur dulu lumayan pokoknya misalnya danau berarti sudah rezeki aku dari ngombe neng kue orang segera ngombe kue jemok sih banyune sekili kok opa-opa gitu. Iya, Terus saya yang mana? Yang kedua Pak. Ya. Jadi kue orang ngokok langsung Enggak. Lalu itu angel rabi gue. Nah caca kira rabi ini pokoknya sih penting ono dikokok. Kaya jadi wedhus iki ngertine ning sukit ning ngarepe. Ketika dia makan rumput itu, kambing tidak tahu di sebelah sana ada rumput apa tidak. Dia juga tidak berpikir ku sore ana rumput apa ora. Bahkan dia juga tidak bisa berpikir selain rumput ada yang enggak yang bisa saya makan. Kalau kambing pokoknya ngertine ning ngarepe kuwi ana suket dikerakoti menunggu. Nah kuwi ternyata tadi pemanusia dewasa yang punya kemuliaan dan sangat punya kehati-hatian, sehingga mudah-mudahan engkau mendapat istri yang solihah, mendapat istri yang sebaik-baiknya sebagaimana tingkat kehati-hatian dan kemuliaan hati. Amin ya rabbal alamin. Betul ya? Amin ya. Oke, Pak Muzamil ada tambahan jawaban? Baik. Terkadang orang tidak menikah itu salah mencari teman. Gitu ya. Itu banyak. Menikah itu kan dengan lawan jenis. Ya Pak. Ya. Tapi sampai temannya sejenis semua ya nggak ketemu. Iya. Jadi bertemanlah dengan lawan jenis sebanyak-banyaknya. Nanti akan ada jodohnya. Jadi sampai punya akun Facebook, temannya 5.000, laki-laki semua ya nggak akan pernah ketemu. Jadi ya, kalau Facebook itu 5.000, sampai yang perempuan 3.000, yang 2.000 baru laki-laki nanti ketemu. Ya kalau ada teman yang gitu, saya gak dapat istri kenapa? Tak lihat mana Facebooknya ini. Lo temanmu laki-laki semuanya kapan? Jadi bertemanlah dengan lawan jenis, ya. Dalam pengajian begini jangan duduk sama laki-lakinya, duduk sama mbak-mbak itu ya. Dari mana mbak? Nah itu ya. Insya Allah tepat kalau seperti itu. Ya. Yang kedua ada doa. Ya. Ada doa. Doanya Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Itu sering-sering dibaca. Ya, Rabbi la tadarni fardan, ya Allah jangan biarkan aku sendiri. Nah, itu artinya wa anta khairul warithin, kaulah sebaik-baik pewaris istri untukku. Gitu ya. Itu perbanyak itu ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Itu Mas ya, ya pagi ya. Yang banyak ya. Iya. Asalkan jodohnya belum meninggal dunia, insya Allah ketemu. Saya persilakan Bapak dari Kota Madya untuk menanggapi kalau ada sesuatu yang perlu dikemukakan, apa saran atau permintaan atau apapun saja, Pak, analisa atau tanggapan untuk apapun saja sebelum kita teruskan dengan anak-anak semua pembelajaran. Terima kasih Cak Nun. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih untuk kerawannya juga Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Jadi melihat diskusi yang tadi dilakukan, sebenarnya kita sudah memperoleh banyak ilmu dengan hadir di halaman balai kota ini. Dan tentunya kita semua berharap Cak Nun panjang umur, diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah. Rezeki itu menurut Cak Nun tidak hanya harta, kesehatan rezeki, bisa gembira rezeki, selalu senyum juga rezeki. Sehat itu mahal, dan sehat itu harus ada syaratnya. Sehat itu harus senang hatinya. Sehat itu senang hati. Dan sakit
itu salah kita. Jadi antara sehat dan sakit itu korelasinya cukup kuat. Kenapa wong edan kuwi gampang luwih waras timbang dhewe? Mangan apa-apa ya ora kena corona, ora kena flu. Ojo dinonton edane, tapi nontono iki atine selalu senang. Jadi kita semua ada di sini, suasananya saja sangat gembira. Tatapan matanya ya tatapan mata bahagia, walaupun utangnya akeh-akeh. Kuliah ya urung rampung. Di sini gelisah tapi ya iso bahagia. Dan kita sangat bersyukur kita itu ada di iklim yang tropis. Kalau iklim tropis itu udah nih jadi orang masalah karena kita tuh 6 bulan itu hujan, 6 bulan itu kemarau. Tapi karena kita itu selalu melihat sesuatu itu dengan sedikit warna, apalagi di birokrasi, kayak orang hitam putih, ya itu apa abu-abu, sehingga kita tuh melihat warna yang lain kadang terkaget-kaget. Tapi saya yakin yang sering melakukan atau sering menghadiri kegiatan Cak Nun, saya yakin warnanya pelangi. Warnanya merah, kuning, hijau, biru, merah, hitam, putih, dan abu-abu. Jadi, Ibu Bapak yang kami hormati, Solo itu punya visi sebagai kota budaya. Dan kebudayaan kita itu sangat luar biasa. Salah satunya dipakai oleh Cak Nun. Cak Nun, saya kagum dengan Cak Nun bukan karena beliau kiai, saya kagum karena kecerdasan beliau. Bukan karena beliau santun, enggak. Cak Nun ngomong itu plus karpe dewi. Tapi beliau cerdas. Cerdasnya di mana dari sisi kebudayaan? Bapak Ibu harus paham bahwa ratusan tahun yang lalu, ketika para leluhur kita dipertemukan dalam konteks kebudayaan, dalam konteks berkesenian. Jadi budaya itu tidak bisa bergerak tanpa ada kesenian yang menggerakkan. Dan kesenian itu harus diakrasikan, dimainkan seperti ini. Dan untuk akrasi itu harus ada ruang publik kayak balai kota ini. Jadi di balai kota ini setiap bulan eneng wayang wong, wayang kulit, nek dari ada wayang orang. Jadi saat itu ratusan tahun yang lalu, ketika bangsa Eropa unjuk kemampuan di bidang kebudayaan, apa yang Bapak Ibu lihat? Mereka hanya mampu untuk menciptakan sebuah alat musik yang disebut gitar. Gitar terbuat dari apa? Dari kayu dan senar. Kemudian di Jazirah Arab, alat musiknya apa? Rebana, terbuat dari kulit dan kayu. Leluhurnya Cak Nun dan leluhur kita semua pada saat itu mampu membuat sebuah alat musik yang dipakai oleh Kiai Kanjeng sekarang, yaitu gamelan. Artinya leluhur kita itu sudah sangat mengenal teknologi yang tinggi pada saat itu, mengenal unsur logam. Dan hebatnya oleh Cak Nun digabungkan yo eneng rebana, yo eneng gamelan, akhirnya menjadi Kiai Kanjeng dan ada gitarnya juga. Jadi kolaborasi masa lalu itu ada di Kiai Kanjeng. Dan bersyukur alhamdulillah kemarin festival hadrah kita itu hampir mengacu Kiai Kanjeng. Arab ujul sikit tapi rugiso. Jadi berapa derajat di bawahnya Kiai Kanjeng, tapi tampilannya luar biasa. Saya yang melihat aja terharu, betul.
subsidinya Cak Nun hanya 1 juta Cak Nun, tapi yang muncul adalah kontainer-kontainer besar yang di atasnya itu kontainer besar pasti bawa power itu pembangkit tenaga diesel otomatis bawa sendiri bensin itu ya. Jadi kemarin saya sangat terharu melihat itu dan sangat merasa bangga bahwa terkait dengan sholawat mereka tidak memikirkan untung dan rugi. Untuk kebudayaan mereka tidak berpikir antara susah dan payah, tapi mereka berpikir bahwa apa yang mereka tampilkan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Mungkin itu Cak Nun yang dapat saya berikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih matur nuwun, dan kita berharap tahun depan Cak Nun dapat hadir lagi di Balai Kota matur nuwun. Mbak Nuwun Pak, jadi kalau orang modern ini sebagaimana sering dikenal memberikan jargon, misalnya ada pendidikan berbasis kompetensi, apa meneh, pendidikan berbasis karakter, pendidikan berbasis ekspektasi, itu semua input Pak, bukan output. Kalau dalam Islam, pendidikan dan kehidupan berbasis manfaat. Kowe inputnya sidik rapopo anggar manfaatmu sebesar-besarnya. Jadi ini mesti manfaatnya. Bukan kue sopo, kue pinter apa ning manfaatmu gak nganggo kayak sepiro. Jadi dunia modern sampai abad 21 belum sampai kepada tingkat kesadaran bahwa hidup itu yang penting bermanfaat. Nah, Kiai Kanjeng ini awet 30 tahun lebih keliling Indonesia dan dunia itu karena asasnya bukan asas ekspektasi. Jadi misalnya ini Pak, nek gue maca pulang untuk Biro Binas, kan terminologinya yang diutamakan kan Rob Binas, yang kedua baru Malikin Nas, yang ketiga baru Ilahin Nas. Yang paling dicari manusia di dunia adalah Malikin Nas dan Ilahin Nas. Tapi mereka mengabaikan Rob Binas. Rob Binas itu adalah potensi atau ego kasih sayang dan pengayoman. Kalau Malikin Nas adalah kekuasaan, kalau Ilahin Nas adalah kekuatan. Syahadat kita itu pakai la ilaha illallah, ilaha itu karena kita menyerah kepada Allah, saking kuatnya Allah, kemaha kuatannya Allah itu. Tetapi Allah datang ke kita tidak sebagai ilahun, tetapi sebagai Rabbun. Makanya doa utama adalah Rabbana bukan ilahana. Nah, karena ada rumus seperti ini Pak Muzamil. Nek kue mengandalkan kekuatan dan kekuasaan, kue burung mesti bisa manfaat dan ngayomi wong. Nek kue mengandalkan manfaat, mengandalkan kasih sayang, pengayoman, termasuk pemerintah, maka dengan sendirinya kamu akan berkuasa dan akan lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi kalau kekuatan dan kekuasaan tidak bisa melahirkan pengayoman dan manfaat, tapi kalau manfaat dan pengayoman bisa melahirkan kekuasaan dan aku orang di kekuasaan apa-apa, aku orang di kekuatan apa-apa. Aku mengsayang cinta karo kowe, tapi karena itu saya bisa berkuasa atas banyak hal di Indonesia. Meskipun tidak perlu saya omong-omongkan. Tapi saya tidak pernah punya orientasi untuk berkuasa. Saya tidak Malikin Nas, tidak Ilahin Nas. Saya mengutamakan Rabbin Nas. Kulau juga nek kowe dari kepala rumah tangga, kowe ngurus sekolahan, kowe ngurus perusahaan, kowe jadi wali kota, kowe jadi sapa wae, utamakanlah pengayoman dan kasih sayang. Sekarang kalau landasan Indonesia adalah ekspektasi atau karakter. Karakter itu kan masih potensi Pak, masih input. Jadi misalnya nek banyu karakternya cair, nek watu karakternya atos. Nah kan urung ono kejelasan atos singgung apa, cair singgung apa. Nek asas manfaat itu kayu kowe, watu kowe, banyu kowe, sing manfaatmu sendiri, sing diukur itu manfaatnya. Nah Kiai Kanjeng ini kan kemana-mana urusannya adalah memahami orang yang kita datangi, mempelajari dan kemudian menyuguhkan apa yang kira-kira paling bermanfaat untuk mereka. Bukan menunjukkan kehebatannya Kiai Kanjeng, tapi karena Kiai Kanjeng melayani semua orang dengan pengayoman, maka kekuasaan dan kekuatannya menjadi tumbuh dan kuat.
karena nek kue ngayu misalnya kue nang Jerman gawake lagu Jerman, kue nang Afrika gawake lagu Afrika, kue nang Mesir gawake lagu Mesir. Gelem ora gelem kan kue kudu duwe kekuatan musik, kudu duwe kekuasaan atas alat-alat musik kan gitu. Maka secara keterampilan Kiai Kanjeng ini agak sukar dilawan karena mereka bisa membawakan musik apa saja. Sementara semua kelompok-kelompok yang profesional sing pon durung karuan iso dangdut, sing dangdut durung karuan iso jazz, sing jazz durung karuan iso campursari, sing campursari durung karuan iso keroncong, sing keroncong durung karuan iso umi kulusuman satu tutik. Kiai Kanjeng karena dia asasnya adalah bicara itu bermanfaat gawa mukeh, maka mau tidak mau terpacu kemampuan mereka, keterampilan musikal mereka sedemikian rupa. Oleh karena itu kita sering workshop yang kita bagi tiga, la rabba illallah, la malika illallah, la ilaha illallah. Itu untuk bukan supaya kalian berteriak, tapi supaya ingatan kita mengenai skala prioritas hidup itu tertanam betul dalam hati kita. Kenapa kita pakai workshop? Sekarang aku jalur workshop itu ya Mas Islamianto, Mas Cicit, Mas Joni sama dibantu Pak Muzamil juga kalau ada apa-apa. Tadi kan saya mengatakan tentang pokoknya aku bayangan secara kesenian ya Pak. Gue kira untuk tetesan kan Nabi, setetes saja, sak tetes baik. Gue wis wong virus semua mencili sama mata ini gue ya. Nah gue untuk setetes karakter Rasulullah, insya Allah hidupmu berkah dunia akhiratmu. Maka saya bikin semacam doa. Nanti Pak Muzamil tolong saya konfirmasikan mengenai bahasa Arabnya, sebab saya bukan ahli bahasa Arab, saya cuma punya ide-ide saja. Nah, Mas Islamnya tolong kita bagi 4 kelompok ya berarti ya. Iya Pak. Untuk Mas Joni. Hingga di rumah diapalkan di rumah masing-masing, sering-sering diucapkannya supaya nek kowe kudanan kuwi ana tetesan siji sing karo Gusti Allah digawe nyejahterakan kowe mungkin ora. Kowe kudanan merasa kelebus, merasa ora enak, padahal sapa ngerti di antara 100 tetes hujan ada 1 tetesan yang mengantarkan berkah Allah. Bisa ora menunggu kira-kira.